antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal di bawah ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, bila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya, makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya, tapi subuh nggak bisa di jama, nggak bisa di qasar. Ya, makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah. Ya, jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu, nggak bisa. Ya, maghrib masih bisa dijama dengan isya, isya dikosor dari 4 jadi 2. Maghrib nggak bisa dikosor karena 3 nggak mungkin jadi 1,5. Ya, zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, nggak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Duluki syamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di 2 jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan, ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar.
Teman-teman, Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Maaf, belum punya keturunan. Dan semua nabi punya ujian. Jadi jangankan kita, nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Ya, Anda pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita. Ya, Anda di keluarga belum ada keturunan, Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita. Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil. Secara klinis, gak mungkin. Secara medis, tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika Anda mendapati situasi makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah, langsung tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Sekarang perhatikan kalimatnya, saya mau sambungkan dengan Al-Fatihah tadi. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria salat bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian ia berdoa, Rabbi habli, ya Allah yang maha memberi tanpa batas. Ini adab pertama, kalau teman-teman mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Di Asma'ul Husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal, bukan. Tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf, ke pertengahan. Ya, kata Allah, Qulid Allah. Jika Anda punya persoalan, sebut nama Allah. Allah Awir Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda ingin spesifik meminta, falahul asmaul husna. Pilih nama Allah, ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Anak mau ujian, ya Allah ya Al-Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan, ya Allah ya Al-Jabbar ya Al-Malik. Ingin mudah mengatasi ujian, ya Allah ya Sabar. Minta. Ya, jangan semuanya disebutkan, nanti jadi beban. Ya, Allahumma ya Rahman ya Malik ya Quddus ya Sabar, gitu kan? Yang tadinya nggak punya masalah jadi macam punya masalah, gitu kan? Nah, pilih salah satu. Nah, jika Anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas, mustahil di dalamnya. Nama Allah tersebut namanya Wahhab. Wahhab. Ya Allah ya Wahhab, Al-Wahhab. Kalau kita rubah dalam bentuk permintaan, maka singkat kalimatnya dengan hab. Hab. Untuk sendiri habli, untuk banyakkan hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nabi Zakaria minta karena sendiri yang mengalami situasi itu, maka beliau katakan, Rabbi habli, ya Allah habli min ladunka, ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka mengatakan aku tak akan punya keturunan. Mereka mengatakan mustahil aku punya anak. Dan aku yakin kau memberi batas tanpa memberikan pemberian tanpa batas. Aku mohon darimu saja, darimu saja. Dzurriyyatan thayyibah, keturunan-keturunan terbaik. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha memohon saja, maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti minta? Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah ini disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam keadaan sedang sholat. Masih berdiri dalam sholatnya. Dalam bahasa Arab berdiri disebut dengan qaimun, qaim, berdiri. Sedang sholat disebut dengan yusalli. Perhatikan ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka seketika ketika doanya selesai dipanjatkan, sholatnya belum selesai. Doanya selesai dipanjatkan, seketika datang malaikat menyampaikan, kamu dapat kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopus dan mandul, kata Allah, bagiku yang gak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Masih sholat dan belum selesai dalam sholatnya, dalam keadaan berdiri. Ayah saya meninggal saat saya masuk pesantren. Dan baiknya saya rasakan luar biasa. Beliau mengajar di musalla kecil dulu, sekarang jadi masjid. Itu saya selalu dibawa. Beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian, saya mengajar, beliau tidur.
Dan kadang dipangku, gendong sampai pulang. Saya pernah sengaja pura-pura tidur untuk ingin tahu apa yang dikerjakan ayah saya di jalan. Jaga betul supaya nggak bangun. Begitu saya disimpan di kasur dan bangun, diajak bercanda. Saya mau masuk pesantren, beliau nggak sempat ngantar. Saya bertemu, beliau menangis, peluk saya, minta maaf, nggak bisa ngantar ke pesantren. Saya belum mengerti apapun saat itu. Saya bertekad insya Allah saya belajar dengan sungguh-sungguh. Sepekan 2 pekan saya dapat panggilan pulang. Saya tanya pada kakak saya yang ikut, sekarang ada di sini, di mana ayah? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya, beliau sekarang Sekom MUI Jawa Barat, langsung menyampaikan, nampaknya nggak akan terkejar sampai sana, mungkin sudah dimakamkan. Saya ngerti, paham saat itu bahwa beliau telah wafat. Maka saya pulang. Maghrib saya sampai, saya dapati ibu di ruangan tengah. Saya datangi, saya menahan tangis, tidak nangis sedikit untuk membahagiakan ibu saya. Saya datang, saya peluk, saya temani tidurnya. Itu pertemuan saya dengan ayah saya terakhir di mimpi. Saya bermimpi mulia, sudah pakai kemeja, tersenyum, mendadahi saya. Sudah. Besoknya saya cari ke kamar. Ternyata Allahu Akbar, apa yang selama ini saya pelajari di pesantren, kitabnya sudah ada di kamar semua dan disiapkan. Saya menangis saat itu. Saya bawa mushaf. Jadi bapak saya, ayah saya, itu bajunya pun saat wafat dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Bajunya, kitab-kitab ini dibagikan. Ibu saya menunjukkan kemudian ada jam yang nanti nak pakai. Saya bilang simpanlah. Saya bawa mushaf. Dengan mushaf itu saya duduk di ruangan tengah, saya menghadap kiblat dan saya mohon kepada Allah, ya Allah, saya tak punya kemampuan lagi membahagiakan ayah saya saat hidup di dunia, tapi mohon jadikan setiap huruf dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya mengalir untuk ayah saya. Begitu saya bacakan saat itu tak bisa saya berhenti, dan tiba-tiba langsung masuk ayatnya, artinya, posisinya, nomornya, gak pernah berhenti, masuk. Saya bertekad ingin berbuat baik. Puncaknya saya sekolah. Ibu, ya Allah, saya ingin berbakti pada ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, ketika Anda bersabar, ibu saya, Bu, Pak, itu krisis 97A. Waktu krisis saya masuk pesantren, saya diberikan sempurna bekal seperti anak-anak lain. Rupanya ibu saya sudah tanya kepada santi-santi, orang tuanya, berapa bekal Anda kasihkan? Dikasih yang paling tinggi itu dikasihkan pada kami tiap bulan. Saya terima. Satu kali libur saya pulang dari jauh, ibu saya tersenyum melihat sedang jemur pakaian lihat saya. Begitu saya tiba, kaget saya. Ini kok pakaian ibu saya, pakaiannya nggak cocok dipakai gitu. Ini bukan pakaian ibu saya, kayak kain pel lah kalau sekarang. Saya masuk ke rumah, saya kejar, saya buka pakaiannya, lemarinya, saya nggak temukan sedikit pun. Saya kejar kakak saya, dia sudah siapkan makan. Kak perempuan kami yang kedua, mana pakaian ibu saya? Perhatikan jawabannya. Dia menangis saat itu. Dia bilang, mama itu telah menjual semua perhiasan dan pakaiannya untuk pendidikan kamu. Jual. Untuk kita katanya. Jual. Dan bertahan dengan 150.000 per bulan saat krisis. Jadi rupanya ibu saya itu makan nasi sehari cuma sekali. Beliau mengajar. Di berangkat sekolah itu cuma makan pisang, minum kopi, makan nasinya malam. Saya bilang, ya Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram dan saya gandeng tangannya di Masjidil Haram. Itu apa yang terjadi? Begitu saya kuliah di Libya, alhamdulillah, saya berangkat, saya mulai mengajar, saya serius belajar. Saat itu kemudian Allah mulai berikan jalan. Saya ingin sungguh-sungguh. Malam saya bangun, saya sholat, saya belajar, saya menghafal Quran, saya belajar riwayat Quran. Sampai puncaknya tiba. Saya ditugaskan pemerintah Indonesia saat itu untuk jadi petugas haji di Mekah. Saya telepon ibu saya. Saya bilang, Ma, saya insya Allah akan haji 2010. Saya telepon Februari saat itu. Saya dengar suara, terbayang wajahnya indah, senyuman, bahagia. Alhamdulillah, nak. Kapan berangkat? Tahun ini insya Allah.
Saya bilang, dan saya tidak akan pernah berangkat kecuali mama pun akan berangkat. Terdengar nada pesimis tapi senyum. Dari mana katanya? Allah akan kasih, saya bilang. Saya sedang bekerja berusaha karena Allah, mustahil Allah akan sia-siakan gitu. Berapa butuhnya? Porsinya 25 juta. Kapan harus ada? Bulan Juni. Ya, jadi dari Februari ke Juni itu. Ya, Juli bukan Juni, Juli. Ya, jadi saya masih ingat bulan 7 5 bulan itu. Saya ibu Pak, nabung saya. Saya beli tabungan, saya niatkan untuk ibu saya haji. Bulan Juli masih setor 25 juta. Jadi semua tabungan masukin situ. Ada yang ngajar ngasih, masukin situ. Masukin semua. Tepat sepekan sebelum itu kemudian didaftarkan, saya buka tabungan. Allahu Akbar, karunia Allah luar biasa. Tadi butuh berapa? 25 juta. Begitu dibuka, Masya Allah, 1 juta. Karena beasiswa nggak banyak, 1 juta. Tapi 3 hari sebelum daftar, entah dari mana ibu-ibu pengajian di KBRI datang. Ustaz, ibu katanya mau haji juga ya? Ustaz mau haji ya? Ibu ikut ya? Sudah nggak usah dipikirin, nanti kami yang pikirkan semuanya. Tiba-tiba dikirim, bayar porsinya di sana, dapat koper paling besar. Bayangkan, tadinya kopernya belum datang, telepon lagi, nak koper belum datang katanya. Saya bilang, ma tenang aja, apa hajinya nggak jelas ini? Tidak jelas, saya bilang, insya Allah. Ya, nah cuman beritanya berbeda. Begitu saya telepon lagi, ma gimana bisa? Nah, telah keluar pengumumannya. Kapan ma? 2013. Loh kan saya hajinya 2010, nggak bisa, harus 2010. Lihat kalimat ibunda saya. Nah, jangan pernah mengambil hak orang lain. Allah kasih 2013, alhamdulillah. Saya bilang, ma, kita tidak harus mengambil hak orang lain, tapi kita meminta kepada Allah yang memanggil kita. Boleh jadi Allah akan berikan tambahan kuota pada tahun ini. Doa lagi, minta, langsung ke masjid. Tiba-tiba ada sidang oki di Istanbul saat itu, keputusan 1.000. Setiap ada 1.000 muslim, 1 kuotanya. Saat itu Indonesia dapat tambahan 22.000, termasuk ibu saya ada di situ. Ya, acara malam Al-Qadar 27 Ramadan, malam masih ingat betul, saya jadi MC dengan rektor pada saat itu. Saya nggak pernah bawa handphone, tiba-tiba handphone itu saya bawa, berbunyi kemudian telepon itu. Saya minta pada rektor izin, saya angkat dulu, diperkenankan. Saya kemudian ke belakang masjid, saya angkat. Tiba-tiba saya dengar suara sudah menangis. Nah, katanya, kenapa ma? Alhamdulillah, mama bisa haji. Ternyata kuota itu termasuk ibu saya. 5 bulan pak, payah biasa. Nggak bayar tambahan, nggak ada macam-macam, bisa berangkat. Begitu saya berangkat duluan, saya tungguin betul di apartemennya, di maktabnya sampai datang. Begitu sudah datang, saya nggak sapa, saya lihat dari jauh. Bahagianya saya bisa mengganti pakaian tadi yang lusuh dengan kain ihram. Saya perhatikan, saya ikuti dari belakang. Di lift, saya ikuti. Di jalan, saya ikuti. Begitu sampai Masjidil Haram, saya gandeng tangannya. Ma, kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Saya tawaf, saya gandeng ibu saya lindungi supaya dapat kenikmatan dalam tawafnya. Begitu saya rasakan bagaimana Sayyidah Hajar bekerja keras untuk Ismail. Saya balas di situ. Saya gandeng tangan yang kanan. Saya minta pada Allah, muliakan ibu saya, Allah muliakan ibu saya, muliakan, berikan saya kesempatan membahagiakannya. Cuman yang kanan digandeng, yang kiri kosong, karena sudah tidak ada. Jadi ketika Anda belajar pun untuk menjadi ulama, Allah akan muliakan Anda. Orang tua Anda akan dapat bagiannya. Yang hafal Quran itu Musa, yang bisa haji bapak ibunya. Kemarin saya jadi Amirul Hajj dari kedutaan Saudi berangkat, membawai 350 orang rombongan. Siapa yang saya bawa? Ahli Quran yang hafal Quran, anak-anaknya. Ahmad Kamil yang haji, pengajarnya, murabbinya, ibunya, temannya, banyak yang berangkat. Yang berangkat siapa? Calon ulama. Dijadi ulama itu jangankan sudah jadi, kalau benar caranya, baru bergerak pun Allah pasti akan jaga. Kalau benar caranya. Izin bertanya Ustaz, baik. Lebih baik mana sholat di masjid yang jauh dengan banyak jamaah dibanding masjid yang dekat tidak ada jamaah? Masjid gak ada jamaah ya. Di sisi lain ada keinginan untuk memakmurkan masjid yang dekat. Jazakallah khair Ustaz. Anda terjebak di antara dua cinta. Sebetulnya bertanya dan sudah dijawab, tapi harus saya detilkan secara fikih. Disebut jamaah, batas minimalnya 2 orang. Ingat itu ya.
Jadi kalau tidak ada jamaah, saya agak curiga di masjid itu. Berarti dari yang buka pintu, nyalain lampu, adzan, qomat, Anda sendiri. Kan? Jadi disebut jamaah itu Anda jangan melihat berapa jumlah safnya. Disebut jamaah itu ketika jumlah minimal berapa? 2 orang. Kalau sudah ada jumlah 2 orang itu jamaah. Nah sekarang Ustaz gimana? Di sana 200 orang, di sini 2 orang, saya dengan makmum, mana yang diutamakan? Nah, maka ditimbang di sini, namanya fikih aulawiyah, mana yang paling banyak maslahat, mana yang paling banyak fadilah. Maslahat itu kebaikannya, fadilah itu keutamaannya, digabungkan jadi satu. Kalau maslahat bertemu dengan fadilah, maka itu yang diutamakan. Dalam konteks ini, memakmurkan, menjadikan masjid itu berfungsi sesuai dengan fungsinya, untuk digunakan fungsi utama yang pertama sebagai tempat sholat dan dimakmurkan, itu lebih utama, lebih didahulukan. Dalilnya Quran surah ke-9 ayat ke-18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah. Itu amalan pertama. Nah, jadi yang patut Anda hidupkan pertama kali bukan di masjid yang jauh, tapi di masjid yang dekat. Jelas ya? Jaga itu, sebab kalau Anda pergi nggak ada jamaah di situ. Sedangkan sifat masjid itu menghimpun sholatnya berjamaah. Yaitu sifatnya, di antara sifat masjid itu menghimpun sholat berjamaah. Selain nanti ada panggilan sholat, pusat-pusat ibadah sosial, yang paling pokok itu untuk sholat dan sifatnya berjamaah. Makanya nanti dalam narasi banyak hadis yang disebut sholat berjamaah itu diartikan sholat di masjid. Pernah dengar hadis tentang sholat syuruk? Man shallal ghadata fil jama'ati, itu redaksinya yang di At-Tirmidzi itu. Siapa yang menunaikan sholat jamaah, sholat berjamaah di subuh. Yang dimaksud jamaah di sini ada yang menafsirkan dengan hadis yang lain di masjid, kecuali kekhususan bagi kalangan perempuan yang nggak bisa ke masjid dalam kondisi tertentu. Ya, jadi yang dimaksudkan apa? Konteks jamaah ini terkait dengan masjid. Kalau dengan kepergian Anda jamaah itu hilang, maka hilang nanti salah satu fungsinya. Maka yang terbaik di masjid yang dekat, tapi Anda hidupkan, Anda makmurkan. Ya, bagaimana caranya? Ada 2 cara. 2 cara. Cara yang pertama, sentuh lingkungan sekitaran dulu. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, ya kan? Minimal 2 tahun lalu kan pernah saya sampaikan, ya. Ajak dengan teman yang di masjid, kunjungi tetangga yang muslim. Kan sekarang kayak hari Sabtu, hari Ahad kan libur kan? Hari Jumat Anda beli buah dulu, ya kan? Nanti selepas salat subuh, kunjungi tetangga Anda. Assalamualaikum Pak Haji, gitu kan? Saya belum haji, nggak apa-apa, saya doain mudah-mudahan bisa haji, gitu kan? Nah, kan kalau Pak Umroh nggak bisa disebut Pak Haji kan bisa ya. Duduk ngobrol. Nah, alhamdulillah ini ada buah Pak. Oh, kok saya kan nggak sakit? Justru itu saya kira Bapak sakit, saya nggak lihat di masjid. Ini saya udah siapin buah, gitu kan? Insya Allah tuh duhurnya ke masjid. Duhurnya ke masjid. Ya, kalau nggak datang lagi hari itu, besok datang lagi. Ya, assalamualaikum Mbak, gitu kan? Bawa buah lagi ya, katanya. Alhamdulillah. Ya, saya pikir Bapak keselak dari buah yang kemarin, gitu kan? Datang lagi. Itu insya Allah akan datang. Ya, terus doakan, minta Allah lembutkan hatinya. Ya, dakwahinya pelan-pelan dengan kelembutan, berbagi sesuatu. Anda tidak harus bilang ke masjid kok. Anda sedekah, berbagi, alhamdulillah Pak, ini ada masak sesuatu, silahkan. Oh, terima kasih banyak, alhamdulillah Pak, semoga sehat-sehat ya. Insya Allah ketemu Pak di masjid nanti ya, gitu aja. Nggak harus Anda bilang kata-kata yang tidak baik, keras dan sebagainya. Bapak gimana sih tetangga masjid gak ke masjid? Haram Pak hukumnya. Itu bisa repot tuh. Paham? Nah, jadi caranya seperti itu. Nanti rama-rama, boleh rame, senang. Nah, lalu dari situ cari imam-imam yang baik supaya merasakan kenikmatan. Ya. Kan sekarang banyak ya imam-imam yang bagus itu, diundang bisa mimpin sholat. Jadi kalau sudah merasakan nikmat, merasa nanti sama-sama tuh aktif bareng-bareng, tiba-tiba naik jadi program. Yang makmur di masjid sana diundang. Ya, hubungi DKM-nya, boleh nggak Pak pengajiannya bisa di tempat saya misalnya, ya kan? Nanti kan jamaahnya ikut. Lihat, yang tadi sudah mulai ikut-ikut, melihat ada manfaat lebih banyak lagi, muncullah kesenangan, dan di situ muncul taufik nanti. Ya, diberikan taufik oleh Allah, mulai makmur, mulai baik. Tapi ingat, ketika sudah mulai makmur dan baik, setan pasti akan hadir di situ. Ya, minimal kalau sudah bersatu, dia akan memecah. Maka mesti hati-hati DKM nih ya, hati-hati. DKM itu yang pertama dilakukan bukan bikin program, tapi belajar fikih masjid.
belajar fikih masjid. Masjid itu unik sifatnya. Ya, karena rumah Allah, yang punya hukum itu Allah. Belajarlah hukum Allah. Jangan bawa hukum kita. Kalau bawa hukum manusia jadi persoalan nanti. Ya, jadi persoalan. Kadang-kadang kalau sebelum jadi semua kompak. Tapi kalau sudah jadi masjidnya bisa terpecah. Ya, dan itu ada isyaratnya. Ada isyarat baik di Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid pernah dengar? Masuk Islam, belajar bimbingan Quran, Nabi punya sahabat 12.000, 38-nya panglima. Kualitas satunya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Baca tentang sirah, Khalid, racun gak tembus. Saya diskusi dengan teman-teman TNI beberapa waktu lalu. Keluarkan, ada bimbingannya. Itu Khalid saat masuk Persia, si Ratu Persia sedang megang racun yang paling kuat. Kata Khalid, apa itu? Ini racun yang paling dahsyat, paling kuat di Persia, nggak ada orang kemudian cicipi kecuali mati. Khalid ketawa, nggak ada kematian kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mana racunnya? Sini. Bismillahilladzi bismillah yadhurru syai'a. Dengan nama Allah yang kalau disebutkan racun pun apapun nggak akan berpengaruh. Minum sampai habis. Habis. Nggak ada apa-apanya, dibuang Khalid. Apa komentar ratu itu? Kata orang ini, kalau semua pasukan jenderal-jenderal muslim seperti ini, maka sudah tidak akan ada yang bisa menandingi sedunia ini. Sekarang siapa yang bisa minum begitu? Mana racunnya? Cari orang pintar, banyak. Makanya saya sering katakan khazanah ilmu sekarang itu kan warisan dari masa Islam. Ya. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang sekarang kalau dia pintar, karena dia belajar. Dia ambil saripatinya, dia praktekkan. Kita tidak mengembalikan ke situ. Silahkan cek penemuan-penemuan sekarang. Itu kalau Anda telusuri, kembali lagi ke masa keemasan itu. Pesawat-kah, atom-kah, aljabar-kah, geometri-kah, kembali ke situ. Bahkan sabun yang kita pakai tiap hari, itu penemunya itu dari orang Islam. Ya. Bukan orang Islam biasa. Ya. Yang terfokus pada pengetahuan, terinspirasi oleh Al-Quran. Saya bisa katakan pada Anda ini sipulan. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani. Itu semua siapa? Pak, Ibu, tidak banyak orang tahu, silahkan baca sejarahnya. Mereka yang dari kecil usia 7 tahun sudah diminta orang tuanya mengerjakan 2 hal amanat Nabi. 1, sholat. Yang kedua, menghafal Quran. Hafal Quran. Ini ternyata, kalau kita maksimalkan betul petunjuk ini dalam hidup, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ada petunjuk yang membuat kita bisa tenang dan senang. Boleh jadi, maaf, kenikmatan hidup ini belum kita rasakan sempurna karena petunjuknya belum kita hadirkan dan belum kita praktekkan dalam kehidupan. Adik-adikku, berbahagialah, bergembiralah, karena adik-adik sekalian semuanya, anak-anakku telah memilih ma'had yang tepat untuk belajar di Ma'had Az-Zahra ini, sehingga insya Allah sesuai namanya bisa mengikuti jejak-jejak dari nama itu sehingga berbunga sampai di hari kiamat. Tadi saya dengar di sini belajar Al-Quran. Kalau dari depan nanti tadi adik-adik dan kita semua saling menyambut dengan Tala'al Badru, dengan salawat, dengan tawassul pada Rasulullah, maka ahli Al-Quran itu akan dispesialkan oleh Allah di hari kiamat. Saat ini kita menyambut bersama, besok kita disambut oleh para malaikat di setiap gerbang pintu surga. Itu yang menegaskan langsung Allah di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du di ayat 23 sampai 24. Allah sampaikan tegas, jannatu adni yadkhulunaha وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْكُمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Ada nanti sekelompok orang banyak, keluarga besar, bahkan dipersembahkan oleh Allah. Saking besarnya keluarga ini, dia boleh menggandeng bapaknya, ibunya, istrinya, dan orang-orang yang ikut dengan dia. Satu keluarga. Anak keturunan, anak cucu, anak didik. Jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut Nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih, nggak mungkin berkata demikian.
Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Cenderung pada sesuatu, bahasa Arabnya madzhaba ilaihi. Karena kepanjangan disingkat mazhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i, mazhab asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad, mazhab Hambali. Pilihan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Pilihan Imam Malik, mazhab. Nah, mazhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke mazhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar. Semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu tuh maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak. Dijaga. Sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman, hafal ribuan hadis. Masuk bioskop. Keluar, hilang semua hafalannya. Saya nggak tahu apa yang ditonton. Pulang keluar di situ, hilang semua hafalan. Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu waqi'an an su'i hifdhi, fanasahani an atrukal ma'asi. Faqala, al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzal lil 'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang nggak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian. Fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini. Apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu. Ulama dulu banyak mengingat. Tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang. Kemampuan menurun. Maka ada 4 bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu, dihafal dulu, hafalannya nyalin kitab. Kitab itu disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada, dihafalin. Ya kan? Maka 4 bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari, itu mau nggak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut Nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih, nggak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita nggak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Nih, Anda belajar salat dari mana? Nggak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok diajarin begini. Nggak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana taunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sipulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari gurunya sipulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di muqaddimah. Babul isnad minad din. Jadi urutan dalam penyampai riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi. Ya. Jadi ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda. Bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan.
Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terlibat, terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu, bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah, ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etape kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki? Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya, kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang dolarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'a yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya, takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata Nabi, kalau Anda ingin jadi orang baik, orang hebat, orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan. Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan. Jangan suudzon, berprasangka buruk sama ulama. Kita ini bukan ahli ilmu, bukan ahli amal, bukan ahli ibadah, bukan ahli taqarrub, bukan ahli istiqomah, apalagi sedekah. Jadi kalau kita nggak bisa jadi orang alim, jadilah muta'allim, penuntut ilmu agama. Kalau terhalang waktu, terbatas, maka jadilah mustami, orang yang mendengarkan kalam-kalam hikmah ulama, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama di majlis-majlis ta'lim. Kalau nggak bisa jadi mustami, jadilah muhibbin, pecinta para alimin ulama. Dan jangan setengah-setengah, yang ini dicintain, yang ini enggak, yang ini dicintain, yang ini enggak. Jangan juga membanding-bandingkan. Kenapa? Karena matahari dan bulan itu sama-sama bersinar dalam waktu yang berbeda. Kalau kita berprasangka buruk sama kiai atau ulama, yang sekarang terjadi ini problematik kan, pro dan kontra. Mungkin ulama yang kita anggap buruk atau kiai yang kita anggap buruk itu malamnya dia istighfar, taqarrub pada Allah, kita mah tidur, nggak ada yang tahu. Semua manusia mempunyai kesalahan, tapi bukan kesalahan yang senantiasa berturut-turut dilakukannya. Semua orang mempunyai maksiat,
tapi bukan maksiat yang senantiasa dibanggakan bahkan dipamerkan. Ketika seorang hamba sadar di atas maksiatnya, lalu mereka bertaubat kepada Allah, itulah hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah. Karena Allah selalu membukakan pintu taubat kepada kita. Pernahkah Anda mendengarkan hadis kudusi? Wahai anak Adam, lau balagat dunubuka 'anan nas-sama, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa setinggi langit dan bumi, seandainya engkau datang membawa dosa kepadaku penuh dengan isi-isi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu lak, maka aku akan ampuni kalian, wala ubali, dan aku tidak peduli dosa yang pernah kalian lakukan. Artinya begitu luas ampunan Allah Ta'ala, begitu terbuka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Justru kenapa kita tidak meminta maaf, padahal kemaafan Allah lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Ketika kita berbuat maksiat, jangan pernah Anda banggakan dan juga jangan pernah Anda pamerkan. Karena ketika Anda mempamerkan maksiat, sama artinya engkau sedang mendakwah kemaksiatan di kalangan manusia. Barakallahu fikum. Imam Ahmad bin Hambal itu ndak pakai kunut, kawan-kawan. Pakai kunut ndak? Ndak. Imam Ahmad bin Hambal itu, Imam Hambal itu strict, ngerti benar ilmu agama, ngerti benar. Imam orang urutan nomor 4, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu sholat subuh ndak pakai kunut, tapi suatu hari jadi makmum dari muridnya Imam Syafi'i. Beliau mengangkat tangan lalu mengikuti berkunut. Imam Ahmad bin Hambal ilmunya luas, ngangkat tangan ketika kunut karena dia tahu ini masalah furu', masalah khilafiyah, maka dia bertoleransi, angkat tangan, baca, ikut ngaminkan. Isi doanya bagus kok, Allahumma adina. Karena udah orang zaman sekarang nih baru nonton YouTube sejam, itu pun kuotanya habis dah, ya kan? Begitu imamnya baca kunut dia tak mau angkat tangan. Tinggi siapa ilmu ente sama Imam Ahmad bin Hambal gitu loh. Saya bukan berdakwah di sini. Saya hanya menyampaikan kebenaran dan kebaikan, memperdengarkan ayat Al-Quran kepada teman-teman semua. Mungkin ada hamba Allah yang tersentuh hatinya. Allah selalu bersumpah di dalam Al-Quran, demi masa innal insana lafi khus, bahwa sesungguhnya manusia ini selalu berada dalam keadaan kerugian. Allah tambahkan usia, rugi. Kenapa rugi? Setiap Allah tambahkan usia kita, berarti bertambah juga maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan juga mereka-mereka yang beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah melanjutkan, wattawasau bil haqq, dan salinglah menasihati tentang kebenaran. Wattawasau bis sabr, dan salinglah menasihati tentang yaitu sabar. Mungkin ada hari ini orang-orang yang tidak sabar di atas musibah yang diberikan oleh Allah. Berkat mereka mendengarkan ayat Al-Quran, mungkin mereka tersentuh hatinya untuk sabar, maka tersentuh hatinya. Kenapa? Mukmin sejati, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mukmin sejati, kata Allah, bila mana ia mendengarkan ayat Allah, wajilat qulubuhum, tersentuh hatinya. Ya, saling menasihati. Karena manusia yang baik adalah manusia yang saling mengingatkan tentang kebaikan, manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Camkan itu. Semakin kamu ikhlas, maka kamu semakin senang. Belajarlah untuk berlapang dada, karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah. Maka dunia ini sebenarnya isinya tidak banyak, hanya 4 saja. 1, orang yang diberi kekuasaan, angkuhnya luar biasa, Fir'aun. Orang yang punya harta, sombongnya luar biasa, Qarun. Orang punya ilmu, tapi ilmunya dipakai untuk menjilat penguasa-penguasa yang zalim, itulah dia Haman. Maka mereka berdua selalu disandingkan, inna Fir'auna wa Haman, karena memang mereka satu kapal. Dan yang keempat adalah na'udzubillah, berilmu agama tapi ilmunya tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, dialah Bal'am. 4 tipe manusia kekal abadi sejak zaman Nabi Musa sampai hari ini. Jadi kita tinggal Ada satu riwayat yang sangat indah. Tiba-tiba Rasulullah di masjid dan Rasulullah katakan, wahai sahabat-sahabatku, sekarang akan datang seorang ahli sorga masuk ke masjid ini.
para sahabat, "Ya Rasulullah, akan datang ahli surga yang masuk ke masjid ini." "Iya." "Yang mana orangnya?" "Nanti sebentar lagi datang." Ternyata ada orang yang datang, masih muda orangnya, cuma sholat 2 rakaat, dia pergi. Rasulullah mengatakan, "Itu orangnya. Yang Anda lihat itu adalah orang ahli surga." Beberapa hari berikutnya, Rasulullah katakan, "Akan datang ahli surga, datang ke masjid ini." "Siapa ya Rasulullah?" "Tunggu saja, Jibril kasih tahu kepada saya barusan bahwa akan datang orang ahli surga." Ternyata laki-laki yang kemarin. Subhanallah. Hari berikutnya Rasulullah bilang, "Akan datang ahli surga." Ternyata laki-laki yang kemarin. Abdullah bin Umar penasaran, ini laki-laki apa hebatnya nih menjadi ahli surga. Rasulullah bilang ahli surga. Begitu dia keluar, dikejar. "Assalamualaikum ya fulan." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Kenalkan, nama saya Abdullah bin Umar." "Siapa Anda?" "Saya adalah Abu Damdam." Subhanallah. Nama orang laki-laki yang dijadikan ahli surga oleh Rasulullah itu siapa namanya? Abu Damdam. "Ya Abu Damdam, boleh saya beristirahat di rumahmu atau bertamu di rumahmu?" "Silakan." Diizinkan oleh Abu Damdam Abdullah bin Umar untuk tidur di rumah Abu Damdam. Hari pertama biasa saja. Abdullah bin Umar bangun tengah malam, jam 12 sudah bangun, ditungguin, ngintip. Ternyata Abu Damdam masih tidur. Kata Abdullah bin Umar, ahli tahajud, ahli surga jam 2 masih tidur, ahli surga jam 3 masih tidur. Menjelang mau subuh bangun, sholat tahajud di ujung, setelah itu selesai. Subuhnya juga demikian. Oh, mungkin puasanya juga tidak. Hari kedua nggak ketemu, hari ketiga tidak ketemu. Kalau bertamu itu berapa hari batasnya? 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu apa namanya? Numbahin kos atau ngerepotin itu, subhanallah. Akhirnya 3 hari bilang, "Ya Abu Damdam, terima kasih engkau telah menjamu saya selama 3 hari, tapi justru maaf sekali, saya datang kemari sebetulnya bukan numpang tidur, bukan numpang makan, bukan. Tapi saya ingin tahu, karena Rasulullah sampai 3 kali mengatakan engkau ahli surga. Kalaulah engkau bisa berbagi kepadaku apa yang membuat Allah memilihmu menjadi ahli jannah." Dijawab oleh Abu Damdam, "Ya Abdullah bin Umar, sesungguhnya kalau aku mengandalkan surga dari sholatku, rasa-rasanya sholatku jauh daripada kekhusyuan. Kalau aku mengandalkan untuk menjadi ahli surga karena zakatku, karena puasaku, karena umrohku, karena hajiku, rasa-rasanya jauh daripada kesempurnaan. Tapi aku punya amalan yang biasa aku lakukan, setiap malam aku kerjakan, mungkin ini yang membuat aku menjadi ahli jannah." "Apa?" Dijawab, "Qabla an arquda ila naum, tawajjahtu qiblah wa rafa'tu yadain." Aku setiap sebelum tidur selalu menghadapkan wajahku ke kiblat. Lalu aku angkat kedua tangan ini dan aku berdoa. Doanya, "Allahumma inni qad afautu man dzalamani." Masya Allah. Apa doanya? "Ya Allah, siapapun yang telah menyakiti aku, seluruhnya telah aku maafkan." Luar biasa. Allah jadikan Abu Damdam ahlul jannah walaupun dia masih di dunia, namanya sudah tercantum di pintu surga karena dia bebas memaafkan siapapun yang telah menyakitinya tanpa ada pilih-pilih. Sebelum tidur, "Ya Allah, siapapun yang telah menyakiti aku, menzalimi aku, berghibah tentang aku, semuanya aku maafkan." Bisa nggak kira-kira ibu bapak begitu? Bisa nggak? Apa masih ada yang ngedumel di hati kepada seseorang? Karena apa? Susah? Susah. Jujur saya tanya, kira-kira mana yang lebih susah? Mana yang lebih susah? Minta maaf apa memaafkan? Memaafkan jauh lebih susah daripada minta maaf. Subhanallah. Bapak bisa cari YouTube Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, muridnya Habib Umar itu, sedang ngajar. Itu Profesor Said Ramadan Buti yang dihormati di dunia internasional. Bukan cuma di negerinya yang mati syahid di bom di masjid itu datang duduk Pak di bawah. Habib Ali itu bangun karena ini gurunya. Nggak bisa guru, saya berhenti ngajar, guru yang ngajar. Enggak, saya datang ke sini tuh niat ngaji sama Habib Ali Zainal Abidin. Saya tahu Profesor Said Ramadan Buti itu alimnya kayak apa, tapi dia ingin mengajarkan kepada kita, hidup itu bukan cuma ilmu, hidup itu pakai akhlak, hidup itu pakai adab, hidup itu bukan siapa yang besar ilmunya, bukan siapa yang hebat ilmunya, tapi jangan lupa ambil keberkahan dari orang soleh, orang berilmu, apalagi kalau itu zuriyah Rasulullah. Kalau nikah pengennya maharnya berapa? Maharnya yang sekiranya dia mampu tapi nggak ngerendahin saya juga. Oh gitu. Iya, jadi nggak matokin sih, yang penting nggak ngerendahin saya.
Sebaik-baik perempuan adalah paling murah maharnya. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan maharnya. Perempuan yang paling baik aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Perempuan yang berkah itu yang sedikit maharnya. Nah, kadang-kadang kita sibuk mencari surga di mana-mana. Kita sibuk mencari amal-amal saleh di mana-mana. Padahal surga kita ada di rumah kita sendiri. Siapa itu? Ibu kita, ayah kita, orang tua kita. Yang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk berbuat baik padanya. Yang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk berwajah manis di hadapannya. Yang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk bertutur santun di hadapannya. Semoga teman-teman sekalian, orang tua punya batas waktu. Mudah-mudahan dengan waktu yang sempit ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk membalas semua kebaikan orang tua kita, insya Allah. Insya Allah. Ya badratin minha zakulla kamani mata yu'abbiru an ulaka maqani ya badratin minha zakulla kamani mata yu'abbiru an ulaka maqani ma'asalama fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi rahina ya Rabbana ma'asalama fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi rahina ya Rabbana. Apakah ketika kita sedang berta'aruf dengan seseorang, kita boleh melihat aurat pasangan ta'aruf kita? Ta'aruf ini sangat-sangat menjaga sekali, bahkan terkait dengan aurat orang yang sedang berta'aruf. Jadi kalau kita sedang berta'aruf, boleh nggak kita melihat pasangan ta'aruf kita? Boleh, apalagi kalau misalkan dia pakai cadar, ya. Dulu sahabat Rasulullah SAW, seorang laki-laki datang, ya Rasulullah, aku ingin menikah dengan seorang wanita Ansor. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah engkau sudah melihatnya? Belum, wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, unzur ilaiha, lihat dulu, karena itu bisa menambahkan rasa cinta dan rasa yakin kalau saya tuh bakal bakal ada keyakinan untuk menikahi seorang tersebut. Ini juga anjuran Rasulullah. Tetapi batasannya sampai mana kita boleh melihat aurat atau apa yang boleh kita lihat dari pasangan kita? Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh menekankan ada bagian tubuh yang boleh dilihat dan yang lainnya tidak boleh. Apa saja itu? An-nazru li ajlin nikah. Melihat karena ada keinginan untuk melanjutkan kepada jenjang pernikahan, fayjuzu itu diperbolehkan. Ya, ilal wajhi wal kafain, tetapi kepada dua hal saja, yaitu kepada wajah dan kedua telapak tangan. Selain wajah dan kedua telapak tangan ini diharamkan dan tidak boleh kita melihat auratnya walaupun dia adalah pasangan ta'aruf kita, ya. Tapi bagaimana untuk menambah keyakinan dan saya tuh nggak pengen ketipu dan lain sebagainya, takutnya kayak kasus yang udah-udah. Ternyata pasangan ta'aruf kita itu bukan laki-laki tulen ataupun perempuan tulen, maka untuk meyakinkan dan memastikannya kita boleh mengutus orang lain ataupun mengutus keluarga dekat kita, misalkan kakak kita, adik perempuan kita, untuk melihat, karena mereka satu jenis, ya, sesama jenis perempuan ataupun sesama laki-laki, itu diperbolehkan untuk melihat dan kemudian disampaikan, ya. Tetapi kalau kita yang melihat langsung itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi teman-teman, itu 3 pertanyaan tadi yang saya jawab singkat-singkat gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi wawasan baru buat kita semua, dan teman-teman yang lagi ta'aruf mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang belum punya pasangan ta'aruf, mudah-mudahan segera dikasih pasangan yang nantinya bisa serius juga sampai jenjang pernikahan. Insya Allah nanti kita bahas di Q&A selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ternyata tawakal itu ada 3 tipe. Yang kita tahu selama ini cuma tawakal, dan tawakal saja. Padahal ada tiga golongan tawakal. Tawakal yang pertama dalam kitab Risalatu Kusyairah ini dijelaskan karena ini tentang kitab tasawuf ya. Jadi ini kan membahas tentang ilmu hati dan lain sebagainya. Tawakal yang pertama itu namanya yang sering kita sebut at-tawakkalu, tawakal. Yang kedua, tawakal yang lebih tinggi lagi tingkatannya at-taslim. Dan yang ketiga adalah at-tafwid. Maknanya apa? Tiga-tiganya maknanya sama-sama berserah kepada Allah. Tawakal itu apa sih maknanya? Menyerahkan diri kepada Allah, berserah sepenuhnya kepada Allah. Akan tetapi ternyata derajat dari tingkatan 3 tawakal ini berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah cara lain untuk minta maaf dengan manusia selain meminta maaf kepadanya? Oke, sampai paham. Dosa dengan manusia nggak bisa diselesaikan dengan sholat taubat, nggak bisa diselesaikan dengan istighfar, nggak bisa. Dosa sesama manusia hanya bisa dimaafkan kalau kita minta maaf kepadanya saja. Nah, saya sering sampaikan bahwa minta maaf kepada manusia itu nggak sama dengan minta maaf kepada Allah. Kalau minta maaf kepada Allah, silahkan buka aib kita, nggak apa-apa. Tapi kalau minta maaf dengan manusia, tutup aib, jangan buka. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah khilaf, saya minta maaf, gitu aja. Jangan dibilang, Bu, saya minta maaf ya. Kenapa? Kemarin saya gosipin ibu, jangan ya. Jadi jangan dibilang, karena manusia nggak siap dengan kesalahan kita. So, dosa dengan manusia hanya bisa selesai kalau kita minta maaf kepadanya. Nah, kalau seandainya kita nggak bisa minta maaf di dunia, maka kita akan minta maaf kepadanya di padang mahsyar. Maka hanya ada 2 tempat minta maaf. Yang pertama adalah di dunia, yang kedua adalah di padang mahsyar. Hati-hati. Innallaha ahkamul hakimin. Allah lah hakim yang paling adil. Jadi nanti kalau kita nggak minta maaf di dunia, maka kita akan dihakimi di yaumil akhir. So, kurang-kurangi bikin salah dengan manusia di dunia ya. Sebisa mungkin jangan menyakiti, disakiti nggak apa-apa, tapi jangan menyakiti. Kalau udah menyakiti, segera minta maaf. Kalau sudah merasa melakukan salah, segera minta maaf. Caranya kayak gitu aja. Hey, maaf lahir batin ya, gitu aja. Oke? Terima kasih telah menemani Neologi di sini. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu itu sekolah pertama buat anak-anaknya, pendidik pertama. Kalau ibunya tidak bisa menjadi guru terbaik buat anaknya, bagaimana anaknya akan tumbuh menjadi generasi emas nantinya? Jadi pendidik ini adalah tanggung jawab seorang ibu, walaupun ayah juga punya tanggung jawab. Anak bisa diurus oleh pembantu, makannya, pakai bajunya, tapi dalam hal akhlak dan pendidikan tidak bisa diserahkan kepada pembantu, babysitter ataupun yang lainnya. Ibu tetap punya peran penting yang tidak bisa digantikan. Coba kalau kita lebih terbuka sama siapapun kita kenal, silahkan. Kenal itu kan boleh, ya. Cuman ada batas deket, akrab. Kita nggak bisa akrab sama semua orang, tapi kita harus kenal dengan semua orang. Kalau kita kenal, kita lebih mampu melihat kekurangan apa yang harus saya rubah dalam diri saya sendiri. Ya. Mau nggak kita berjuang bersama-sama, tapi bukan dari nol. Karena kalau dari nol itu kan pom bensin. Dimulai dari jangan mau dari nol, udah sukses nanti sama orang ya Bu ya. Betul ya? Tapi gini bahasanya, maukah engkau berjuang bersama-sama, baik ketika susah maupun ketika senang? Aku akan bertanggung jawab jadi imam yang baik gitu. Gimana tapi ya, Bang? masalahnya gini Kak, ya kan, niatnya udah ada, tapi nggak punya keberanian. Keberaniannya. Jadi laki-laki yang serius adalah laki-laki yang langsung mendatangi ayahnya. Jangan kejar cinta si doinya, tapi kejar cinta sang pencipta dan orang tuanya. Oh, gitu ya. Sebagai pasangan yang baik, seburuk apapun pasangan kita, ketika aibnya terbuka atau diketahui orang banyak, kita harus jadi pembela, penanggung jawab, orang terdekat yang ada di sampingnya. Suami kita ketahuan begini, istri yang nyemangatin. Istri ketahuan begini, suami yang jadi pelindung dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi, tadi rumah tangga kan dikatakan oleh guru-guru kita, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang membuat rumah tangga bertahan itu bukan mawaddah, bukan. Kalau namanya cinta, setahun 2 tahun rumah tangga hilang apa enggak? Pak, masih cinta sama ibu? Insya Allah. Ibu masih cinta sama suami? Masih ustazah, tapi kadang-kadang nyebelin juga.
gitu ya. Maka pernikahan bertahan bukan asas cinta lagi, tapi rahmah, saling penerimaan. Tatkala pasangan kita sedang terpuruk di bawah, aibnya dibuka, diketahui banyak orang, pasanganlah yang maju untuk Jadi kalau kita ibu-ibu pengen punya suami soleh, kita harus berkaca diri, kitanya udah soleha belum? Pengen punya suami lemah lembut, berkaca diri, istrinya udah lemah lembut belum? Ini kan kadang-kadang beda ya. Pengen punya suami yang lemah lembut, tapi kita sama suami aja ngelawan, kasar dan lain sebagainya. Di sini ceritakan kesolihaan dari Hanah binti Fakut, atau dengan kata lain Hinah binti Fakut. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Jadi Hinah binti Fakut atau Hanah binti Fakut seorang yang sangat soliha. Saya teringat dengan salah satu pepatah Jepang yang menjadi motivasi bagi saya. Nana korobi ya oki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya apa? Artinya seperih apapun luka, sesulit apapun cobaan, jangan pernah sesekali kamu berpikir untuk menyerah, karena sejatinya kuwaraku no tane. Penderitaan adalah bukti dari kesenangan. Tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini yang tidak pernah jauh dari kata penderitaan. Ingat, semua orang tertimpa masalah, tapi orang yang hebat adalah orang-orang yang mampu melewati badai masalah yang datang kepada kehidupannya. Memang kita butuh untuk diberikan masalah agar kita lebih kuat. Kita butuh untuk melewati kerikil-kerikil yang tajam agar kita lebih hebat lagi dalam menghadapi masalah, dan kita butuh hal-hal yang memang menjadi duri untuk kehidupan kita. Kenapa? Agar kita lebih bersyukur dan lebih mengingat akan karunia kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dapat nikmat dari Allah, kita tahu nikmat ini bisa jadi ujian. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ujian tuh kan ada 2. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, ditinggal orang tersayang, meninggal dunia, kehilangan harta benda tuh bisyarri wal khairi. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan. Punya suami ganteng, hartanya banyak, anaknya banyak, popularitas, jabatan, kuasa dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Niat menikah bukan karena sudah punya uang tapi banyak. Ada 4 niat ketika mau menikah. Apa saja? Yang pertama, nawaitu bihadat tazwij mahabbatallahi azza wa jalla. Ya Allah, saya niat menikah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa niat menikah? Nawaitu bihadat tazwij mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya niat menikah karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, niat menikah adalah nawaitu bihadat tazwij tabarruk, mencari keberkahan li du'ail waladis sholih, untuk mendapatkan doa dari keturunan-keturunan yang solih. Dan yang keempat, niat menikah adalah nawaitu bihadat tazwij at-tahassun, menjaga diri minasyaiton, dari godaan setan. Karena takut kalau kita mentar-entarkan untuk menikah, banyak godaan setan yang datang, udah maksiat aja. Dan dalam versi pandangan manusia, takdir itu mu'alak, masih bisa berubah-ubah, tergantung dengan ketetapan. Nah, kok bisa takdir itu nantinya berubah? Bisa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yuraddul qada ila du'a. Terus, tidak ada yang bisa merubah satu ketetapan takdir kecuali doa. Ya Allah, banyakkan rizkiku, padahal udah tertulis nih. Fayanfukhu fihi ruh, ketika usia 4 bulan ditiup ruhnya, ditulis juga, dicatat rizkinya sekian. Ini anak bayi yang lahir dari kecil sampai gede jadi orang miskin, nggak pernah nih dia jadi orang kaya. Tapi karena dia ikhtiar, dia doa tidak henti-henti sama Allah, ya Allah, rubahlah keadaan saya menjadi orang yang kecukupan. Karena ikhtiarnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, doanya sama Allah luar biasa, Allah rubah rizki. Itu namanya takdir mu'allaq, ya.